Jadi gini, cawan itu kan ada bunyi sesuatu yang kayak kalau bisa kita bilang untuk ngekelingsing suatu tempat. Oh, oke. Gitu. Nah, kenapa di sini bisa dibilang itu sinden? Padahal itu bukan sinden, Fas ya. Terus apa sosoknya Kananda? Tapi dia hanya dengan pakaian Jawa, adat kuno, Jawa Oke. kuno. Bisa kita bilang adat Jawa Tengah dengan pakaian-pakaian Jawa betul-betul kuno sekali, Fas ya. Oke. Bukan yang zaman saat ini. Pakaiannya itu dengan dia kemayu, dengan muka dengan cantik sekali. Tapi di segi lain di atas muka cantik kayak itu dia mempunyai sifat jelek yang bisa bilang sifat yang suka mengganggu manusia. Berarti sosok yang sangat negatif ya Kananda? Ya, sosok yang sangat negatif. Dan dia bilang, dia sombong. Sosok ini sombong. Sombong gimana? Sombongnya Kananda? gini, ya ini kan wilayah-wilayah saya. Oh. Tapi dia tidak menyinggung sama sekali soal manusia yang mengucap kata-kata yang jelek di tempat itu. Oke. Dia menganggap ini wilayah gua, suka-suka gua dong, dia gitu. Oke. Suka-suka gua mau ngapain aja suka-suka gua. Ya lo nggak bisa begitu sih. Iya. Saya bilang begitu, kamu lebih baik saya pindahkan. Oke, pindahkan tempat yang layak buat saya. Nah, bisa saya pindahkan dia ke sana. Oh, berarti Di sebelah sana itu ada pohon. iya. Di pohon yang paling tinggi itu. Oke. Oh, berarti sekarang sosoknya sudah Kananda pindahkan ke Ya. sana. Terus saya coba untuk pindahkan ke sana. Ya alhamdulillah saya mengenal salah satu sesepuh yang ada di wilayah sana. Ini kan masih di wilayah Depok. Saya alhamdulillah masih mengenal sesuatu sesepuh goib yang ada di wilayah Depok. Mungkin aku mau nanya beberapa hal soal sosok. Sekarang kita berarti manggilnya apa, sinden atau Ya sosok? kita bisa bilang, ya mungkin sinden itu Sinden. karena penampilannya. Karena penampilannya ya? Penampilannya. Tapi dia bukan sinden. Kalau sinden itu adalah penyanyi. Iya, penyanyi. betul. Penyanyi Jawa. Iya. Tapi dia bukan penyanyi Jawa. Oh. Dia hanya dengan pakaian-pakaian wanita Jawa kuno. Dengan disanggu, tampilannya cantik. Tapi segi tampilan cantik itu, muka cantik itu dengan dia senyumannya itu, senyuman kayak licik gitu. Berarti Kananda, sosok wanita ini bisa kita bilang sosok terkuat di tempat ini? Enggak, Fas ya. Enggak. Tapi masih ada yang paling kuat, Fas ya. Masih ada yang lebih kuat dari sosok wanita Iya, itu? masih ada, Fas ya. Masih ada. Tapi mungkin sedikit pandangan vision saya, sekilas saya emang melihat sosok yang paling bisa kita bilang paling negatif yang menimbulkan mungkin gangguan-gangguan semua ini. Jadi semua gangguan ini emang ada sebab apa ya, maksudnya penyebabnya kenapa sih Oke. diganggu apa itunya. Tapi ada juga yang menimbulkan dia semakin senang mengganggu, Fas ya. Oh, oke. Tapi bukan dari sosok wanita ini? Bukan. Tapi dia ada di bawah situ, Fas ya. Berhasil memindahkan sosok sinden tak membuat penelusuran usai, melainkan membuka lebar misteri baru bahwa ada sosok astral dengan energi yang lebih negatif yang dirasakan oleh Den Ananda. Ada. Lantas sosok seperti apakah yang jauh lebih memiliki energi negatif dan menjadi dalang terbesar gangguan yang kerap terjadi di area ini? Berlama-lama menuntaskan kisah yang mengarah kepada sosok astral lain yang jauh lebih kuat, dan Ananda bergegas menuju area bawah yang mana terdapat danau kecil yang kerap disebut empang oleh warga sekitar. Wow. Tuan kamu di mana emang? Aduh, Kananda. Jadi gini, Fas ya, sebelah sini dia kayak melata gitu. Sosok siluman ular, Kananda. Bisa dibilang gitu, tapi dia emang ada sisiknya, Oke. ada mukanya, Oke. tapi dia bilang dia bukan tuannya. Saya tanya sama dia, kamu mengganggu yang ada di sini juga, yang di sebelah sana, yang di mana balai itu. Iya, di balai. Dia bilang saya tidak mengganggu, saya hanya menempati wilayah di sini.
Tapi saya suka mengganggu. Yang jika ada manusia yang datang sampai ke sini, bahkan suka memancing pun, di saat waktu-waktu tertentu, dia suka mengganggu Pak saya dengan mengambil kamu, bahkan mewujudkan di samping-samping situ. Oh berarti, sosok siluman itu menampakkan. Menampaki kayak wanita cantik, bahkan suka ada yang mengikuti. Di bawah balong situ kan ada balong pemancingan tuh empang ya. Habis maghrib di situ ada yang mantau saya, merhatiin saya. Ya merhatiin aja sih, perempuan. Saya bilang, tanya sama dia, Kenapa siapa mengganggu? tuanmu? Oh, Kenapa mengganggu? Iya. Saya bilang gitu. Tuan saya ada di sebelah sana. Kananda! Entah apakah rasa bahaya atau yang lain, dan bergegas berlari ke ujung danau ini. Ayo sini. Tak main-main, dan mendapat serangan dari sosok yang berada di area aliran sungai. Astagfirullahaladzim. Kenapa Kananda? Sini kamu. Sini komunikasi sama saya. Sini. Sini. Dan mencoba berkomunikasi dengan sosok yang disinyalir memiliki energi yang kuat. Pelan-pelan Kananda. Ya boleh dinyalakan. Boleh dinyalakan tim lampu. Jadi gini Mas ya. Pelan Kananda. Di belakang kita ini ada kali ya. Iya, ada kali. Makhluk ini adalah makhluk yang kekunci di wilayah ini. Oh, oke. Dia kekunci apa? Dia negatif, sangat melebihi negatifnya yang ada di sana. Sosok-sosok yang kita temui tadi ya. Temuin tadi di sana. Oke. Bahkan dia bisa bilang sangat negatif dan bahkan bisa menyakiti manusia. Saya tanya, kenapa kamu ada di sini? Saya bilang gitu. Saya dipindahkan sebelumnya pada saat ada pembangunan komplek tempat tinggal di samping tanah ini. Oh. Teka-teki pun terpecahkan, bahwa tak dapat dipungkiri keangkeran tempat ini tak mampu dipisahkan dengan area bawah yang dulunya merupakan rawa dan berhubungan dengan Kali Krukut. Bersebelahan dengan Kali Krukut. Itu dari perumahan sebelah itu, bawah itu, seberang kali. Itu kan dulu hutan juga. Itu juga angker juga. Pada saat pembangunan itu banyak gangguan goib yang ada di sana. Bisa dibilang suka mencelakai Para pekerja di sana ya. kuli-kuli bangunannya pada saat Oke. pembangunan itu. Dan bisa kita bilang yang membersihkan itu malah memindahkanlah ke wilayah ini, ke tempat Aula yang ada di sini. sekarang ya. Nah, sosok ini bilang sama kita, saya nggak bisa kemana-mana sebelum yang ditanam itu kamu bawa, kamu buang. Yang ditanam. Tanam. Jadi ada suatu tanam di sini. Makanya saya bilang sama dia, tunjukin saya di mana tempat lokasi yang kamu ditanam itu. Oke. Sebentar Kananda. Berarti sosok atau makhluk ini itu ditaruh di tempat ini melalui ditanamkan di tempat ini. Iya, saya akan mencoba untuk dia menuntun saya di mana lokasi tempat ditanamkan. Mungkin saya minta cawannya yang tadi. Minta cawan tim. Tak ingin menyisakan tanya, dan Ananda pun mencoba mendeteksi keberadaan benda yang menjadi dalang dari semua cerita mistis yang ada. Bantu saya Fasya. Hati-hati, Bantu Kang saya Anda. ke sini Fasya. Apa? Bantu saya ke sini. Oke, teman-teman, jadi Kananda berusaha mengambil sesuatu yang ditanamkan oleh seseorang yang mengakibatkan salah satu sosok itu terjebak di tempat ini. Benar saja, sebuah kain lusuh berhasil ditemukan oleh Nanda.
Tuntas sudah penelusuran kami malam ini. Tak dapat dipungkiri keberadaan sosok astral memang ada dan terkadang kehadirannya menjadi gangguan bagi kita yang masih hidup. Akan tetapi sebagai manusia sudah sepantasnya kita saling menghormati keberadaan mereka. Dengan berperilaku dan bertutur yang baik di mana saja. Sebab pasti mereka yang tak kasat mata selalu ada dan hidup berdampingan dengan kita. Oke, dan mungkin kita juga nggak mau bikin tempat ini terkesan seram ya Kak Dian, Iya, untuk iya. melakukan uji berani pada malam hari ini. Dan aku mau minta tolong ini sih Kak Dian, mungkin makhluk-makhluk yang negatifnya bisa dipindahkan ya Siap, Kak siap. Dian, di tempat ini. Siap, nanti saya akan coba untuk nge-cleansing supaya semuanya aman-aman aja kayak gitu. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.